Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Jangan lupa untuk tekan tombol like. Terima kasih. Bab 593 sampai 596. Bukankah kamu mengatakan kamu ingin aku menyerah? Sekarang, inilah aku. Li Fugui tersenyum sedikit dan berbicara perlahan. Setelah kata-kata itu terlontar, Li Fugui mencengkeram leher Sang Guan King Feng dengan satu tangan seperti cakar elang, melompat keluar kabin dengan sekejap, dan mendarat tepat di dek kapal nelayan seperti manusia super di film. Boom! Adapun helikopter yang ditumpangi Sao Ai Guo dan Sang Guan King Feng, jatuh seluruhnya dan menabrak beberapa perahu motor, terbakar. Di dalam kobaran api, Li Fugui melihat kelima orang yang sedang bertarung di permukaan laut. Dia telah menyadari bahwa suetu dan pasir hisap secara bertahap kehilangan angin. Hal ini tidak mengherankan. Kalian pasti tahu kalau mereka berdua baru saja menerobos ke alam bawaan selama beberapa menit. Tentu mustahil bagi mereka untuk bertemu dengan dua veteran bawaan itu, lawan dari sekte pertapa yang kuat. Yang terpenting, tujuan Li Fugui telah berhasil dicapai. Tuan Mingjing dan Suetu Liuxia pergi untuk menjerat kedua monster tua ini. Sedangkan dia secara alami menangkap raja terlebih dahulu dan menjaga Sao Ai Guo dan Sang Guan King Feng, sehingga dia bisa melepaskan tangannya untuk membunuh kedua monster tua ini. Sang Guan King Feng berlutut di geladak tanpa bekas darah di wajahnya, dan tubuhnya terus bergetar. Sebelum itu, dia adalah presiden konferensi obat mujarab tingkat tinggi. Belum lagi bahaya, dia hampir tidak menemui kesulitan. Tapi sekarang, Sang Guan King Feng menyadari bahwa dia tidak jauh dari kematian. Selain penyesalan, dia kini menyesalinya. Jika dia tahu bahwa Li Fugui juga sangat pandai dalam seni bela diri kuno, bagaimana dia bisa membiarkan helikopter itu begitu dekat? Saudaraku yang baik, apakah kamu masih mengenalku? Sebuah suara feminin terdengar, dan Sang Guan King Shi muncul entah dari mana, menatap ke arah Sang Guan King Feng dengan ketidakpuasan di matanya. Itu kamu, Sang Guan King Feng berpura-pura terkejut, dan memohon belas kasihan, saudaraku, tidak peduli apa, kita semua adalah saudara. Darah lebih kental dari air, tidak ada yang bisa membunuh ini. Bisakah kamu? Jangan bunuh aku, saudaraku, Tuan. Sang Guan King tertawa keras, sampai air mata tawa keluar. Dia mengulurkan tangannya, menepuk pipi Sang Guan Feng, dan berkata perlahan, saudaraku yang baik, jangan khawatir, aku tidak akan pernah membiarkanmu kehilangannya dengan mudah. Kapan Sang Guan King Feng mendengar ini, tidak hanya tidak ada kegembiraan di wajahnya, tetapi dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Dan dia sedikit lebih ketakutan. Tembak kamu sampai mati untuk mencegah masalah di masa depan, ya, saudaraku yang baik. Sayangnya, kebaikanmu sebagai seorang wanita memberiku kesempatan untuk membalas dendam. Jadi haruskah aku berterima kasih? Sang Guan King mata guru itu juga penuh dengan kebencian. Selama bertahun-tahun, rasa sakit yang ditimpakan oleh Sang Guan King Feng padanya telah menutupi jiwa dan raganya, dan kebenciannya terhadap Sang Guan King Feng telah lama mencapai puncaknya. HMPH, bunuh atau potong, terserah kamu. Tapi apa kamu pikir kamu bisa pergi dari sini jika kamu menangkapku? Itu kesalahan besar. Biar ku beritahu. Apapun yang terjadi, kamu tidak akan bisa kabur dari sini hari ini. Sang Guan King Feng menyeringai dengan muram, dan berkata dengan cara yang gila. Saudaraku yang baik, jangan khawatir, meskipun kamu akan mati, aku tidak akan pernah membiarkanmu mati di belakangku. Selama bertahun-tahun, terima kasih. Aku juga telah menjadi seorang dokter. Jadi saya tahu betul bagaimana menyiksa orang, Tuan. Sang Guan King menunjukkan senyuman yang tidak wajar. Dia mengeluarkan selembar kain kartu, dan kemudian perlahan-lahan mengeluarkan jarum perak tipis, menusuk sampul Tianling dari Sang Guan King Feng dengan santai. Melakukan apa? Wajah Sang Guan King Feng berubah drastis.
Sebelum dia sempat mundur, gerakan Sangguan Qingxi tiba-tiba bertambah cepat, dan jarum perak menembus 3 titik. Sangguan King Feng berguling-guling di tanah seperti orang gila, tetapi tawanya penuh dengan rasa sakit dan ketakutan. Li Fugui melihat pemandangan ini dengan mata dingin, dan setelah melihat ini, dia berkata dengan ringan, "Cobalah untuk menginterogasinya, minta semua pengaturan." "Ya," Sangguan Qingxi berkata sambil tersenyum, "Tuan Li, Anda telah melakukan apa yang Anda janjikan. Jadi mulai sekarang, hidup saya, Sangguan Qingxi, adalah milik Anda, Li." Fugui berkata tanpa ada perubahan di wajahnya, "Aku tidak tertarik dengan hidupmu. Kamu hanya perlu melakukan sesuatu untukku dengan sepenuh hati." "Jangan khawatir, Tuan Li. Meskipun saya tidak tahu banyak tentang interogasi, saya tahu cara menyiksa orang, apalagi jika subjeknya adalah saudara lelaki saya tersayang, saya bahkan lebih tertarik." Sangguan Qingxi setuju dengan seluruh mulutnya. Tidak hanya itu, nadanya juga sangat menyenangkan, yang membuat Li Fugui merasa sedikit merinding. Jelas sekali bahwa Sangguan Qingxi telah disiksa selama bertahun-tahun, dan semangatnya agak tidak normal. HMPH, andalkan saja kalian berdua. Seorang bayi kecil yang alamnya belum stabil, masih ingin mengalahkan lelaki tua itu, sungguh mimpi yang bodoh. Di udara, sesepuh dari sekte dunia tersembunyi berteriak keras, dan kemudian sebuah pisau panjang muncul di tangannya. Pisau panjang itu sepertinya memiliki kesadarannya sendiri, dan langsung menebas Suetu dan pasir hisap. Ekspresi Tu Yuliusya berubah sedikit, dan dia akan menghindar, tetapi aura agung meletus dari lelaki tua dari sekte pertapa, dan dia berteriak, "Tentukan untukku." Seolah-olah kata-kata itu tidak dapat diikuti. Suetu dan pasir hisap tertahan oleh momentum yang kuat, dan otak mereka menjadi kosong sesaat. Dari sudut pandang orang luar, mereka berdua tampak ketakutan dan bodoh, membeku di tempat dan menerima kematian dengan patuh. Saat mereka berdua bereaksi, pisau panjang itu sudah dekat. Diam-diam mereka mengira ada yang tidak beres, dan ada nafas kematian di mata mereka. Orang tua dari sekte pertapa itu mencibir dengan dingin, matanya penuh dengan sarkasme. Menurutnya, jika keduanya berani bergerak, itu pasti tindakan mendekati kematian. Saat ini, tak disangka, dengan hantaman yang menggelegar, kedua orang jenius ini tewas di tempat. Yang mulia, sebagai tetua dari sekte dunia tersembunyi, metode ini terlalu rendah. Namun, ketika tetua dari sekte dunia tersembunyi telah menghukum mati Suetu dan pasir hisap, sebuah suara samar tiba-tiba terdengar suara, dan di seketika, pisau panjang yang hendak menebas dengan guntur berhenti tiba-tiba. Karena satu tangan sudah berada di depan pisau panjang dan pasir isap pembantaian darah. Tubuh Suetu bergetar, dan ketika dia membuka matanya, dia melihat tubuh Li Fugui muncul di depan mereka di beberapa titik. Bahkan ada harapan untuk bertahan hidup di mata Liuxia. Dia dan Suetu saling memandang, mengetahui bahwa tinggal di sini hanya akan menjadi beban, jadi mereka kembali ke perahu nelayan tanpa ragu-ragu. Orang tua dari sekte pertapa itu mengerutkan kening dan menatap Li Fugui. Matanya semakin menyipit. Karena dia menemukan bahwa dia tidak dapat melihat dunia Li Fugui, apalagi realitas Li Fugui. Wajah Li Fugui acuh tak acuh. Dia memegang tangan kanannya kosong, dan benang sutra hitam seperti tinta terbang keluar, seperti laba-laba yang membuat jaring, tiba-tiba menjerat pisau panjang itu dengan tiba-tiba. Saat telapak tangan Li Fugui perlahan mengepal, pisau panjang yang terjerat itu perlahan menyusut, dan akhirnya menghilang dengan aneh. Murid dari sesepuh sekte pertapa tiba-tiba menyusut, menatap Li Fugui dengan ketakutan yang tak tertandingi, dan berkata perlahan, "Sihir macam apa ini?" Li Fugui berkata dengan mata dingin, "Orang tua, apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu bilang kamu ingin membedahku? Lalu ayolah, aku ingin melihat bagaimana kamu bisa membedahku." Tetua sekte pertapa mencibir dan berteriak, benda dengan gigi tajam dan mulut tajam,
Bahkan jika kamu mulai berkultivasi dari rahim, tidak mungkin kamu mencapai levelku di usia ini. Aku ingin melihat berapa berat badanmu. Berani berbicara dengan lelaki tua itu dengan nada seperti ini. Kamu akan segera tahu, mata Li Fugui juga penuh dengan niat membunuh. Apakah itu sangguan King Feng atau tetua dari dua sekte pertapa ini? Sejak mereka muncul di sini, kedua belah pihak sudah menjadi musuh hidup dan mati, dan tidak ada kemungkinan rekonsiliasi. Arogansi, tetua sekte pertapa berteriak dengan marah. Matanya seperti pisau, auranya meledak. Paksaan yang kuat menyebar dari tubuhnya, dan kemudian berkonsentrasi pada Li Fugui. Tubuh Li Fugui bergetar dan dia membeku di tempat. Perasaan ini seolah-olah jiwa telah terkejut dan tersesat. Otak kosong, tanpa kesadaran, dan tidak mungkin mengendalikan tubuh. Tiba-tiba, Li Fugui merasakan sakit yang menusuk di antara alisnya, seolah-olah seseorang menusuknya dengan belati. Dan rasa sakit yang menyengat ini tidak hanya muncul di tubuhnya, tetapi juga jiwa dan rohnya. Seolah-olah seluruh orang itu tercabik-cabik dari dalam keluar. HMPH, aku bertanya-tanya kemampuan seperti apa yang kamu miliki. Tapi aku tidak menyangka kamu menjadi begitu bodoh, begitu rentan. Tetua sekte pertapa itu menenangkan hatinya, mencibir, dan matanya bahkan lebih menyeramkan. Menurutnya, Li Fugui ini sudah mati, sebagai pembangkit tenaga listrik veteran di alam bawaan. Dia telah menempa dan mengembangkan kekuatan spiritualnya ke tingkat yang sangat dalam. Pisau panjang yang bisa membunuh musuh dengan sendirinya barusan adalah bukti terbaiknya. Yu adalah tanda yang paling jelas setelah kekuatan spiritual dikembangkan ke tingkat tertentu. Tentu saja, apa yang secara mendasar berbeda dari objek pengendali pedang terbang legendaris adalah meskipun kekuatan mentalnya telah dikembangkan sampai batas tertentu, ia dapat mengendalikan objek, tetapi ia sangat rapuh. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa itu mencolok. Bagi prajurit kuno di alam bawaan, serangan yang paling nyaman, tercepat, dan paling tajam adalah menggunakan kekuatan mental secara langsung untuk menakut-nakuti lawan, dan kemudian menyerang roh lawan, menyebabkan pukulan pengurangan dimensi. Seperti sekarang, kecuali itu adalah pemain yang kuat dengan level yang sama. Jika tidak mungkin menjadi lawan, dan tidak ada umpan silang kemungkinan perang dunia I. Inilah sifat khusus dari alam bawaan, ini juga alasan mengapa hanya prajurit kuno di alam bawaan yang memenuhi syarat untuk menjadi pria kuat sejati dengan status di dunia seni bela diri kuno. Keadaan Li Fugui saat ini sangat istimewa. Meskipun ia telah bergabung dengan pohon induk roh hitam, ia masih terkena trik yang sama. Pada saat kritis, cahaya merah menyihir di mata Li Fugui melintas, dan garis hitam muncul di antara alisnya. Dalam sekejap, Li Fugui kembali sadar, jantungnya sedikit tenggelam, tubuhnya berkedip, dan dia segera menghilang di tempat. HMPH, trik kecil, pria tua dari sekte pertapa itu mencibir dengan dingin. Meskipun dia terkejut bahwa Li Fugui dapat lolos dari pukulan mentalnya, dia segera melambaikan lengan bajunya, dan gelombang kekuatan batin Peng Bai melonjak keluar. Hampir pada saat tubuh Li Fugui melintas, ia mendarat di tubuh Li Fugui. Kali ini, tubuh Li Fugui tidak bereaksi sama sekali. Dia juga menatap sesepuh dari sekte tersembunyi dengan mencibir, lalu dia mengulurkan tangannya dan meraih tangan sesepuh dari sekte tersembunyi itu. HMPH, apa menurutmu kamu bisa mengalahkanku seperti ini? Itu hanya seekor kecoa yang mengguncang pohon, kamu akan langsung tahu seberapa besar jarak di antara kita. Dan tangan Li Fugui terkatup rapat. Saya tidak tahu seberapa baik hubungan keduanya. Namun nyatanya, saat ini kedua belah pihak telah memasuki persaingan kekuatan internal yang paling berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kalah. Tetua dari sekte pertapa ini layak menjadi orang yang sangat kuat. Kekuatan batin yang dalam di tubuhnya sepertinya tidak ada habisnya, dan dia bisa langsung meledakkan seorang prajurit kuno dengan tingkat kekuatan yang jelas sampai mati. Namun, mata Li Fugui memerah,
Wajahnya mencibir, tubuhnya lebih seperti jurang maut, dan dia menerima semua kekuatan batin yang dicurahkan ke dalam dirinya. Pada saat yang sama, jantung Li Fugui berdetak kencang. Setiap kali berdetak, ia akan menghirup banyak energi internal, dan kemudian mengeluarkan vitalitas murni. Hal ini membuat persaingan antara kedua belah pihak tidak lama, dan aura Li Fugui terus meningkat, menjadi lebih kuat dan menakutkan. Metode iblis macam apa yang kamu lakukan? Wajah penatua sekte dunia tersembunyi yang selalu sombong berubah untuk pertama kalinya. Bahkan jika dia bodoh, dia dapat menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat ini. Betapa berhati-hatinya monster tua seperti dia, merasa ada yang tidak beres, dia segera mengulurkan tangan kanannya. Tapi bagaimana Li Fugui bisa membiarkan dia mendapatkan apa yang diinginkannya? Tangan kanan Li Fugui seperti penjepit besi, dengan kuat menjepit tangan sesepuh sekte pertapa. Matanya sangat cerah dan dengan mengejek berkata, "Orang tua, bahkan jika Anda membiarkan kudanya datang, saya tidak tahu berapa banyak kekuatan internal yang kamu miliki. Aku menerimanya." "Kamu, apakah sesepuh dari sekte pertapa pernah diejek seperti ini?" Segera, dia menjadi marah, dan menepuk kepala Li Fugui dengan tangan kirinya. Ekspresi Li Fugui santai, dan tangan kirinya juga terangkat untuk menemuinya. Dalam sekejap, kedua belah pihak bertabrakan dengan tangan kiri mereka lebih dari 10 kali. Namun, kedua belah pihak tidak percaya kali ini, hasil dari pertarungan kedua belah pihak seimbang. Tetua dari sekte pertapa tenggelam, menyadari bahwa ada sesuatu yang salah, matanya tertuju pada Li Fugui, dan kemudian seberkas cahaya meletus. Dan pada saat yang sama, tekanan kuat lainnya muncul, menutupi itu jatuh pada Li Fugui. Apakah ini serangan mental lagi? Li Fugui tersenyum dingin, hatinya agak sedih. Tapi kali ini, dia sudah siap, dia hanya menutup matanya, dan kesadarannya lolos ke buku medis di kedalaman lautan kesadaran. Seperti yang diharapkan oleh Li Fugui, serangan mental dari lelaki tua dari sekte pertapa tidak dapat menghilangkan sehelai rambut pun di buku medis, dan ditelan. Pada saat inilah sesepuh dari sekte tersembunyi tidak sabar dan ingin menarik tangan kanannya. Alasan mengapa dia melancarkan serangan mental lagi tentu saja bukan karena dia berpikir dia bisa menghadapinya dengan Li Fugui ini. Tujuan sebenarnya adalah untuk mengeluarkan dirinya dari keadaan tersedot ke dalam pusaran saat ini, dan energi internalnya jatuh dengan gila-gilaan setiap saat. Tapi kali ini, dia membuat kesalahan lagi, karena tepat ketika tangan kanannya hendak ditarik keluar, garis-garis hitam muncul lagi di tangan kanan Li Fugui. Garis-garis ini tampak hidup, sangat aneh, dan kemudian dengan kecepatan yang sangat cepat, kedua tangan orang-orang itu terjalin erat. Tidak peduli seberapa keras para tetua sekte pertapa berjuang, itu tidak berhasil sama sekali. "Apa-apaan ini?" Tetua sekte pertapa berteriak dengan marah, dan ada sedikit ketakutan di matanya, karena jika situasi ini berlanjut, cepat atau lambat dia akan tersedot untuk menidurinya. Saat itu, meski bisa diselamatkan, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Ini adalah akhir terakhir yang ingin dia lihat. "Orang tua, jangan sia-siakan usahamu. Hari ini, baik kamu atau aku akan mati. Sayangnya, sepertinya kamu sudah mati." Li Fugui membuka matanya di beberapa titik, wajahnya kemerahan dan penuh energi. Kelihatannya terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, dan yang terpenting, aura Li Fugui terus meningkat. Pada saat ini, energi internal yang agung dalam tubuh sekte pertapa ini semuanya telah menjadi makanan bagi Li Fugui, dan setiap onsnya memberi nutrisi pada Li Fugui dan pohon induk roh hitam. "Li Fugui, sebaiknya kau lepaskan aku. Aku adalah tetua sekte King Sui. Jika kau berani membunuhku hari ini, seluruh keluargamu akan musnah besok," kata sesepuh sekte pertapa dengan tegas. Li Fugui tiba-tiba tertawa, dan dia berkata dengan nada mengejek, "Ternyata orang berpangkat tinggi sepertimu akan takut. Ternyata ketika hidup dan mati dipertaruhkan, kamu akan mengucapkan kata-kata kasar seperti orang biasa.
berpikir kamu bisa bertahan hidup. Saya tidak mengancam Anda. Anda tidak tahu apa-apa tentang kekuatan sekte dunia tersembunyi kami. Apakah menurut Anda game ke-6 Anda dapat melindungi Anda? Hahaha. Itu lelucon? Izinkan saya memberitahu Anda, game ke-6mu dan sekte dunia tersembunyi kami sudah lama tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan kamu bahkan tidak memikirkannya. Kami begitu fanatik membunuh anggota ronde ke-6, mengapa tidak ada respon di ronde ke-6? Tetua dari sekte dunia tersembunyi sebenarnya mulai berbicara dengan Li Welt dengan cara yang masuk akal. Hati Li Fugui menegang. Faktanya, dia secara alami memikirkan apa yang dikatakan tetua sekte pertapa ini. Tapi tidak peduli apa, sangat tidak mungkin untuk melepaskannya. Tubuhnya saat ini seperti jurang maut, yang tidak hanya dirasakan oleh lelaki tua sekte pertapa, tetapi juga oleh dirinya sendiri. Setelah akhirnya melihat kemungkinan, kepuasan pada lelaki tua sekte pertapa ini, bahkan jika langit runtuh, Li Fugui tidak akan pernah menyerah. Itu orang tua yang terkenal di sekte dunia berpikir bahwa dia telah membujuk Li Fugui, dan dia terus berkata dengan sungguh-sungguh dan persuasif, selama Anda membiarkan saya pergi hari ini, keluhan dan keluhan kami akan terhapus, dan saya masih dapat merekomendasikan Anda untuk bergabung dengan sekte King Sui kami, untuk murid tertutup dari Tuan kami. Ini dapat dikatakan bermanfaat bagi semua orang. Saya sangat tersentuh dengan apa yang Anda katakan, tetapi bagaimana saya bisa percaya bahwa apa yang Anda katakan itu benar? Bagaimana aku bisa mempercayainya? Aku setelah melepaskanmu, mengapa kamu tidak mau melepaskanku? Li Fugui bertanya sambil tersenyum. Tetua dari sekte pertapa merasa bahwa kekuatan internal dalam tubuhnya menurun lebih cepat, dan dia berkata dengan ekspresi yang sedikit kesal, itu tidak mungkin, buah suci roh hitam telah dimakan olehmu, dan pohon induk roh hitam hilang. Mengapa saya harus menargetkan Anda? Apa yang Anda katakan masuk akal. Li Fugui mengangguk setuju. Orang tua dari sekte pertapa sangat gembira, dan buru-buru berkata, kalau begitu biarkan aku pergi, aku bersumpah demi Tuhan, semua yang aku katakan itu benar, sayang sekali. Li Fugui menggelengkan kepalanya, penatua dari sekte pertapa berdebar di dalam hatinya, dan bertanya, sayang sekali. Tapi Li Fugui memiliki senyum di wajahnya, dan dia berkata perlahan, sayangnya, aku tidak ingin melepaskanmu. Penatua dari sekte pertapa ini tidak dapat mempercayainya sampai dia meninggal. Dia berpikir bahwa tindakannya pasti. Tetapi pada akhirnya, pria besar seperti dia mati di tempat seperti itu. Di tangan pria kecil tak dikenal seperti Li Fugui. Aku akan membunuhmu. Pada saat ini, sesepuh dari sekte dunia tersembunyi yang berkelahi dengan Tuan Mingjing melihat pemandangan ini, matanya berlinang air mata, dan dia meneriakkan kata-kata ini dengan panik. Kamu harus mengkhawatirkan dirimu sendiri terlebih dahulu. Tuan Mingjing mencibir. Cahaya kemasan bersinar di matanya, dan paksaan yang sangat kuat muncul, dan sesepuh dari sekte pertapa itu bergetar. Saat berikutnya, telapak tangan Tuan Mingjing telah ditepuk di dadanya. Tetua sekte dunia tersembunyi terbang terbalik, menyemburkan seteguk besar darah. Tuan Mingjing turun dan meraih tubuh lawannya, seolah-olah sedang menggendong seekor anjing mati, dan membawa lawannya kembali ke perahu nelayan. Tubuh Li Fugui juga kembali ke perahu nelayan. Dia menatap sesepuh dari sekte pertapa yang telah pingsan dengan mata yang aneh. Melihat pihak lain sekarang, saya juga memiliki keinginan kuat untuk menyedot pihak lain hingga kering di hati saya. Namun, Li Fugui berhasil mengendalikan keinginan tersebut dengan sangat baik. Dia tahu bahwa ini adalah efek samping dari penggabungan pohon induk roh hitam. Meskipun akan sangat bermanfaat baginya untuk menyerap kekuatan batin dari prajurit kuno. Jika dia menuruti keadaan ini, dia mungkin tidak akan bisa melakukannya. Untuk menggunakannya, setelah beberapa saat, dia adalah iblis yang diteriakkan dan ingin disingkirkan oleh semua orang di dunia seni bela diri kuno. Setelah memikirkannya,
Li Fugui menemukan bahwa jalan yang dia ambil sekarang sepertinya adalah jalan standar penjahat legendaris. Li Fugui menggelengkan kepalanya, menghilangkan pikiran di dalam dirinya pikiran. Bagaimanapun, saat ini, manfaat dari masalah ini lebih besar daripada kerugiannya. Saat ini, langit sudah cerah, dan angin laut bertiup lembut, membawa bau asin dan basah yang unik. Tuan Li, saya telah keluar dari interogasi. Pada saat ini, Tuan Sangguan King berjalan mendekat. Mata Li Fugui langsung tertuju pada pihak lain, dan dia langsung bertanya, "Ada apa?" Sangguan King berkata dengan wajah muram. Sangguan King Feng berkata, "Untuk berjaga-jaga, mereka telah memberitahu sekte yang tersembunyi teman-teman, katakan bahwa Anda menelan buah suci roh hitam dan mengambil pohon induk roh hitam keluarga Sangguan." Tidak bagus mendengar ini. Ekspresi Tuan Mingjing tiba-tiba berubah dengan besar berubah. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jika itu benar, maka utusan penegak hukum dari generasi sekte tersembunyi akan segera tiba." Li Fugui belum pernah melihat ekspresi Tuan Mingjing begitu parah sebelumnya, dan dia dengan cepat berkata, "Tuan Mingjing, apa itu petugas penegak hukum?" Tuan Mingjing tersenyum kecut, dan berkata dengan sangat cepat, "Saya katakan sebelumnya bahwa sekte dunia tersembunyi dengan ketat mengontrol ramuan hitam, dan melarang orang lain kecuali sekte dunia tersembunyi untuk menggunakannya. Tidak peduli siapa yang mendapat kontaminasi sedikit pun, selama ada yang melanggar larangan, dia akan dihukum oleh sekte dunia tersembunyi. Dan orang yang bertanggung jawab menangani pelanggaran larangan tersebut adalah orang kuat yang dipilih dari sekte dunia tersembunyi yang paling kuat, mereka yang dirotasi setiap 10 tahun sekali. Kekuatan orang-orang ini sangat menakutkan, dan mereka tidak dapat diprovokasi oleh prajurit kuno biasa sama sekali. Berbicara tentang ini, Tuan Mingjing menarik napas dalam-dalam, dan berkata dengan wajah serius, "Jadi, selama masalah ini benar, maka kita harus segera melarikan diri, sejauh mungkin." Li Fugui terdiam sesaat, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Sudah terlambat, Tuan Mingjing, target mereka pasti aku. Pergilah, aku akan tinggal." "Tuan, bagaimana ini bisa terjadi?" Lu King berseru, "Memang Tuan Li, jika ingin pergi, pergi saja pergi bersama-sama, kami semua memakan buah suci roh hitam. Tidak ada alasan bagimu untuk menanggungnya sendirian." Suetu juga berkata, mata indah Liu Xia bersinar. Meskipun dia tidak berbicara, dia juga tidak berniat untuk pergi. Mata Li Fugui memancarkan sedikit kelegaan. Dia tersenyum ringan, dan berkata, "Jangan khawatir, aku masih punya kartu hall yang belum saya gunakan. Jika Anda tinggal di sini, Anda mungkin menjadi sandera. Hanya ketika Anda pergi, saya dapat menggunakannya dengan lebih baik, Tuan." Mingjing berkata dengan tidak percaya, "Fugui, ini saatnya seperti ini, jadi jangan mencoba untuk berani. Ayo pergi bersama, kita masih bisa memikirkan cara untuk menghadapinya." "Tuan Mingjing, Anda harus mempercayai saya, dan yang lainnya, segera pergi, ini pesanan saya." Li Fugui berbicara dengan suara yang dalam, dan memerintahkan. "Fugui," wajah Tuan Mingjing penuh dengan intoleransi. Dari sudut pandang mereka, Li Fugui jelas ingin mengorbankan dirinya untuk melindungi mereka. Li Fugui berkata dengan marah, "Tidak bisakah kamu mendengar pesananku? Ini adalah cara terbaik untuk memberitahu Anda untuk pergi secepat mungkin. Apalagi saya tidak akan berinisiatif mencari kematian, jadi Anda bisa tenang." "Hei," Tuan Mingjing menghela nafas, dan akhirnya dia menepuk bahu Li Fugui dan berkata, "Fugui, jika kamu tidak kembali, aku akan menjaga keluargamu dengan baik." Lu King berkata dengan wajah penuh keengganan, "Tuan, kamu harus kembali." Suetu berkata kata demi kata, "Tuan Li, jika Anda tidak kembali, saya akan menghabiskan seluruh hidup saya untuk membalaskan dendam Anda." Liu Xia tersenyum ringan, melihat mata Li Fugui tidak lagi merasa jijik untuk pertama kalinya. Dia berkata, "Ternyata kamu tidak seburuk yang kubayangkan. Ayo pergi,
Li Fugui tersenyum dan mendesak. Tuan Mingjing melirik Kapten Parubaya itu, dan memerintahkan, jika Anda tidak ingin mati, berlayarlah sesegera mungkin. Ya, staf di kapal semua ketakutan. Melihat sosok seperti peri ini berbicara kepada mereka, mereka mengangguk dengan tergesa-gesa, dan kemudian perahu nelayan kembali berjalan dan menuju ke pantai. Dengan kilasan tubuhnya, Li Fugui meninggalkan perahu nelayan dan datang ke sebuah kapal pesiar. Saat ini, tidak ada seorang pun di kapal pesiar. Li Fugui menyipitkan matanya, menatap gedung-gedung tinggi di laut, merasa sangat waspada. Menurut Tuan Mingjing, orang yang datang adalah orang paling berkuasa di sekte tersembunyi, dan tidak mungkin untuk melarikan diri. Li Fugui tidak berniat untuk melarikan diri sama sekali. Karena dia tahu betul bahwa hubungan antara game ke-6 dan sekte dunia tersembunyi pada dasarnya rumit. Jika pihak lain ingin menemukannya, itu tidak akan terlalu sederhana. Daripada melarikan diri, lebih baik menunggu di sini. Jika waktunya tidak tepat, dia bisa memikirkan cara lain. Bagaimanapun, dia bukan lagi dirinya yang dulu. Pohon induk roh hitam adalah kartu truf besarnya. Book of Medicine juga merupakan kartu truf terbesarnya. Dia tidak percaya itu. Hanya karena dia menggunakan buah roh hitam itu, dia benar-benar akan mati di sini. Didi, saat Li Fugui hendak menunggu di sini dengan tenang sampai utusan penegak hukum dari sekte tersembunyi itu tiba, ponselnya tiba-tiba berdering. Ponsel yang dibelinya sendiri sudah lama dibuang. Satu-satunya yang masih bisa digunakan secara normal sekarang adalah ponsel khusus yang dikeluarkan oleh game ke-6. Ekspresi terkejut muncul di mata Li Fugui, dia mengangkat teleponnya dan menekan tombol panggil. Li Fugui, ada pulau di belakangmu, segera datang ke pulau itu. Itu adalah suara asing yang berbicara. Setelah mengatakan ini, telepon ditutup. Li Fugui menoleh dan melihat ke belakang melihatnya, tidak jauh darinya, memang ada sebuah pulau kecil. Sekarang kebugaran fisik Li Fugui sudah berbeda dari sebelumnya. Dia menyipitkan matanya, jika dia membaca dengan benar, sepertinya ada seseorang di pulau itu yang sedang menatapnya sekarang. Li Fugui tidak berpikir panjang, dan mengendarai perahu motor menuju pulau. Bagaimanapun juga, jika seseorang masih bisa memanggilnya saat ini, dan dia masih menggunakan metode komunikasi dari game ke-6, maka dia pasti tertarik untuk melihat siapa pihak lain itu dan apa yang ingin dia lakukan. Setengah jam kemudian, Li Fugui mendarat di pulau dengan mulus, sampai ke puncak pulau. Setelah itu, Li Fugui melihat 5 atau 6 tenda dipasang di sini, dan pria dan wanita berseragam militer keluar masuk dari waktu ke waktu. Di ujung tebing, ada seorang wanita berambut pendek berseragam militer, menatapnya tanpa ekspresi. Li Fugui tersenyum tipis, menebak bahwa pihak lain seharusnya memanggilnya. Lalu dia berjalan menuju pihak lain. Wanita berambut pendek berseragam militer menyilangkan tangannya, menatap Li Fugui dengan hati-hati, dan berkata dengan dingin, Li Fugui, serahkan pohon induk roh hitam dan buah suci roh hitam, dan kami dapat menjamin keselamatanmu. Bersambung.